Cara berkenalan dengan orang baru tanpa canggung. Pernah nggak sih lu bingung mau bicara apa ketika bertemu teman kencan atau untuk pertama kalinya? Lu baru dikenalin dengan sosok tersebut dan pada mulanya sangat excited untuk kopi darat. Namun ketika temu muka, otak lu tiba-tiba seolah jadi beku. Pertemuan yang seharusnya mengasihkan malah jadi demikian kaku. Betapapun lu merasa kacau dan menganggap diri bodoh, kondisi tersebut adalah sesuatu yang wajar dialami seseorang. Sebab, pada dasarnya lu hanya merasa canggung. Akan tetapi, bila lu tak juga bebas dari kecanggungan, lu akan mendapatkan deal-deal yang menguntungkan. Begitupun dalam kehidupan sosial, kecanggungan bisa menjauhkan lu dari jodoh dan sahabat baru. Oleh karena itu, di video kali ini, gue akan ngebahas cara berkenalan dengan orang baru tanpa canggung. Yang pertama, rileks aja. Rasa canggung saat berkenalan dengan orang sebenarnya adalah efek dari ketegangan yang dirasakan dalam diri. Karena itu, cobalah buat diri Anda lebih rileks. Sebelum bertemu, misalnya, lu mengambil dengan mengeluarkan nafas dalam-dalam. Sembari itu, tanamkan pada pikiran bahwa lu akan bertemu dengan sosok yang menyenangkan. Hal ini akan membuat lu tidak begitu gugup. Tentunya perlu latihan beberapa kali hingga lu bisa menguasai teknik ini. Yang kedua, stop berburuk sangka. Akui aja, beberapa dari lu menjadi canggung ketika bertemu dengan orang baru karena lu berpikiran buruk kepada dia atau suuzon. Contohnya, lu takut diejek, dikritik, atau dianggap konyol. Ketakutan seperti ini umumnya dimiliki mereka yang rendah diri. Mereka jadi nggak percaya diri dan menganggap orang lain akan menghinanya. Alhasil, mereka jadi nggak nyaman dan kesulitan berinteraksi dengan luas. Misalnya, lu adalah orang remaja dari pelosok desa di Jawa. Suatu hari, lu dikenalin dengan sepupu jauh yang berasal dari Jakarta. Sebelum bertemu dengannya, lu udah suuzon bahwa ia akan mengejek action medok Anda. Akibatnya, lu jadi sangat diam dalam pertemuan tersebut. Bila lu memiliki masalah ini, ingatlah bahwa ketakutan tersebut hanya ada di kepala lu. Pada hakikatnya, sebagian besar orang akan bersikap baik terhadap yang lain, apalagi ketika baru bertemu. Yang ketiga, siapkan bahan obrolan. Bila pertemuan lu dengan orang baru tersebut direncanakan, nggak ada salahnya kan menyiapkan bahan obrolan dulu. Sedikit banyak, persiapan seperti ini akan ngebuat lu lebih santai ketika berkenalan dengan orang baru. Ada sangat banyak bahan obrolan yang bisa diangkat. Lu bisa mulai bertanya tentang identitas orang tersebut hingga kota yang ditinggalinya. Setelah itu, arahkan obrolan ke subjek yang lebih personel. Misalnya tentang keluarga kenalan lu. Bila memungkinkan, lakukan riset kecil-kecilan pada kenalan lu. Cari tahu apa hobinya, ketidaksukaannya, hingga afiliasi politiknya. Riset seperti ini sangat krusial ketika lu bertemu untuk keperluan bisnis. Dengan melakukan riset kecil-kecilan, lu bisa menghindari subjek yang dibenci oleh kenalan tersebut. Jadi, lu bisa menghindari situasi yang jadi kaku dan berhasil melakukan deal yang menguntungkan perusahaan. Yang keempat, tawarkan snack dan minuman. Ayo keluarkan snack dan minuman yang lu punya. Keberadaan penganan tersebut sedikit banyak akan mengurangi kecanggungan kala pertama kali bertemu. Ya, setelah saling mengenalkan nama, lu bisa menawarkan dulu snack sebagai icebreaker. Setelah itu, lu bisa mengomentari snack tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan obrolan lain yang lebih menarik. Yang kelima, stop main ponsel atau main HP. Percayalah, memainkan ponsel pada pertemuan pertama hanya menyebabkan situasinya jadi lebih buruk. Sebagian dari lu mungkin merasa aneh dengan opini ini. Bukankah ponsel justru bisa menjadi tameng ketika lu mulai canggung? Jawabannya sih bener. Ponsel emang bisa dijadikan tameng. Namun, ia tak akan memupus kecanggungan lu sama sekali. Justru, makin lama, lu akan membuat suasana menjadi lebih kaku.
Jadi letakkanlah ponsel lu, ngobrollah dengan orang tersebut. Seiring berjalannya waktu, obrolan itu pasti semakin seru sehingga lu dan kenalan bisa sama-sama lepas dari topeng kejaiman. Yang keenam, bercanda dengan natural. Humor sebenarnya merupakan pemecah kecanggungan yang sangat ideal, sebab tawa akan mengalirkan hormon dopamin di otak. Ketika itu terjadi, lu dan kenalan lu akan merasa lebih nyaman dan saat berinteraksi. Jadi, bila lu bisa melantarkan humor, lantarkanlah candaan lu sebaik mungkin. Namun, bila lu nggak berbakat melucu, sebaiknya urungkan niat lu. Jangan memaksakan diri melucu ketika berkenalan dengan orang baru, sebab humor yang gagal akan membuat situasinya semakin canggung. Malah bukan tak mungkin kenalan lu bingung dengan maksud ucapan lu. Bila sudah demikian, lu justru akan jadi malu sendiri. Yang ketujuh, jangan menghakimi orang yang baru lu kenal. Apalagi bila lu melakukan penghakiman secara dangkal pada hal-hal yang bersifat material. Misalnya, lu baru dikenalin dengan anak lama teman orang tua lu. Kenalan tersebut berasal dari keluarga yang tidak sekaya keluarga lu, dan ia pun tidak menempuh pendidikan tinggi seperti lu. Kesenjangan ini membuat lu diam-diam menghakiminya. Alhasil, pertemuan yang seharusnya berlangsung baik malah jadi sangat dingin. Lama-kelamaan, lu jadi canggung sendiri karena situasi yang gak enak. Bila udah gini, siapa yang bisa disalahin kecuali diri sendiri. Jadi, hentikanlah kebiasaan menghakimi tersebut. Toh lu nggak tahu bagaimana nasib lu dan orang tersebut ke depannya. Yang ke-8, toleran dan ramah senyum. Bila lu nggak pandai mengobrol, sebenarnya lu bisa mengatasinya dengan senyum. Ya, benar. Senyum yang tulus akan membuat suasana tidak lagi terlalu dingin. Biarkan aja kenalan baru tersebut mendominasi pertemuan dengan obrolan panjangnya. Lu yang gak pandai bicara, apalagi dengan orang baru, cukup merespon dengan ramah dan sopan, atau berikan aja tanggapan sekadarnya. Kenalan lu akan menjadi nyaman dan mengapresiasi sikap lu tersebut. Dan setidaknya, lu akan dikenal sebagai pendengar yang baik dan bisa menghargai orang lain. Yang ke-9, ajak kawan lain. Mengajak kawan lain adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi rasa canggung berkenalan dengan orang baru. Apalagi bila kawan lu adalah sosok yang supel dan bisa mencairkan suasana. Contohnya, lu ditunjuk sebagai wakil sekolah dalam sebuah lomba menyanyi. Guru lu memutuskan memasangkan lu dengan siswa lain untuk berduet. Padahal siswa tersebut sangatlah populer di sekolah. Ia rupawan dan digandrungi siswi-siswi. Bahkan, lu pun sempat ngefans dengannya. Nah, daripada pertemuan pertama tersebut berantakan dan gak ada salahnya meminta tolong pada teman untuk menemani. Jadi, bila lu gugup, setidaknya lu atau kawan lu itu yang bisa membuka obrolan. Yang ke-10, terus latihan. Terakhir namun tak kalah penting, jangan lupa untuk terus berlatih supaya tidak canggung ketika pertama kali bertemu dengan orang baru. Jadi bila ada kesempatan untuk berkenalan, ambillah kesempatan tersebut. Sebab keluasan ketika berkenalan sejatinya adalah salah satu keterampilan sosial yang perlu diasah. Benar, beberapa orang memang memiliki bakat dalam hal ini. Namun kebanyakan orang perlu mempelajarinya keterampilan di sosial tersebut. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.